Halo guys, selamat datang di channel Raikola. Di video kali ini, admin akan merangkum sebuah alur cerita film bergenre fantasi berjudul Mortal Engine yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang kehidupan setelah bumi mengalami kekacauan besar akibat perang nuklir. Masyarakat pun bertahan hidup dengan cara saling berebut kuasa. Mereka berpindah-pindah ke tempat baru dan menindas masyarakat yang lemah. Bagaimana keseruan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Jadi sebelum semuanya dimulai, diceritakan kalau sebuah peristiwa dahsyat yang dikenal sebagai Perang 60 Menit terjadi akibat perang nuklir antara Amerika dan Tiongkok. Hal ini membuat bumi kacau balau dan lebih dari 1000 tahun sisa-sisa umat manusia akhirnya menciptakan kota-kota di atas mesin yang bergerak menjelajahi Eropa. Kota yang besar biasanya dinamai Predator, dan nantinya kota besar itu akan menguasai kota-kota kecil untuk diambil sumber dayanya. Kota Predator ini, di bawah perintah wali kota Magnus Krom, dan di bawah komando seorang bernama Thaddeus Valentine. Suatu hari, kota Predator alias kota London menjalankan aksinya dengan memburu kota kecil Bavaria yang menyimpan batu bata, batu bara, besi, dan juga 75 ton garam. Tentunya, para petinggi kota Bavaria mencoba untuk kabur. Mereka juga menggunakan mesin bernama Salzaken untuk melarikan diri dari kejaran predator. Sayangnya, dalam pelarian, kota Bavaria terlalu berat, sehingga mesin Salzaken dapat dengan mudah dikejar oleh predator. Untuk mengatasi hal itu, warga Bavaria pun segera mengkosongkan persediaan mereka agar bisa melaju dengan cepat menghindari predator. Namun sayang, upayanya tetap gagal karena predator menambahkan panah pengait sehingga Salzaken tidak bisa lari kemana-mana dan berakhir tertangkap oleh predator, aka alias kota London. Sementara itu, di kota London, Predator, seorang sajarawan muda bernama Tom Nadsworthy, sedang mengunjungi museum yang menyimpan teknologi. Teknologi lama manusia seperti smartphone, pemanggang roti, komputer, patung minion, dan lainnya. Di situ, Tom lalu bertemu dengan putri Valentine, yaitu Catherine, atau Cat. Keduanya lalu memutar video yang berisi senjata energi kuantum, bernama Medusa, yang menjadi penyebab kehancuran bumi. Bersamaan dengan itu, kepala navigator bernama Herbert Erie melihat kedekatan Tom dengan Kat. Alhasil, ia pun menugaskan Tom ke lantai bawah Predator untuk mengambil barang-barang berharga di kota Bavaria. Dengan begitu, ia bisa mendekati Kat, namun siapa sangka Kat malah ikut Tom dan meninggalkan Herbert begitu saja. Tom dan Chad lalu pergi ke pusat pengumpulan barang. Saat Tom sedang ngeluruk-ngeluruk rongsok, ia bertemu dengan ayah Chad, yaitu Valentine. Bersamaan dengan itu, para warga Bavaria yang tertangkap juga sedang dikumpulkan untuk dilakukan pemeriksaan. Tetapi ada salah satu warga Bavaria bernama Hester Solz yang terlihat tertarik dengan Valentine. Ketika proses pemeriksaan sedang berlangsung, tiba-tiba terjadi kericuhan. Hal ini pun membuat Valentine turun tangan dengan mengumumkan kalau ia akan memberikan pekerjaan kepada warga Bavaria. Di detik itu juga Hester Shaw yang memakai masker berwarna merah, lalu langsung menghampiri Valentine dan menikamnya. Setelah itu Hester mengatakan kalau ia melakukan hal ini untuk membalaskan dendam atas kematian ibunya. Ketika Hester hendak menikam untuk kedua kalinya, ia lebih dulu dicekal oleh Tom. Alhasil Hester pun memilih kabur, yang kemudian dikejar oleh Tom. Keduanya kejar-kejaran cukup jauh sampai akhirnya Hester terpojok di tempat pembuangan. Hester lalu sengaja melompat, tetapi ia ditangkap oleh Tom.
Di situ Hester meminta Tom untuk menanyakan ke Valentine, alasannya membunuh ibunya yang bernama Pandora. Dan begitu Valentine datang, Hester memilih terjun bebas ke pembuangan tersebut. Ketika Valentine tiba, Tom mengungkapkan apa yang disampaikan oleh Hester, dan karena takut Tom mengetahui semua tentang masa lalu licik Valentine, Valentine pun akhirnya mendorong Tom ke tempat pembuangan. Tak lama kemudian, Kat muncul dan menanyakan keberadaan Tom, tetapi Valentine mengatakan kalau Tom serta Hester berkelahi, dan akhirnya mereka berdua jatuh ke pembuangan. Di saat itu juga, Kat mendapati ada seorang pria di atas sana yang sepertinya melihat semua kejadian yang sebenarnya, dan orang itu adalah teman Tom bernama Bevis. Setelah kejadian itu, Kat menanyakan kepada Valentine mengenai identitas gadis yang menikamnya. Namun Valentine enggan memberitahu identitas gadis itu, dan beranggapan kalau si gadis orang anti-Trason, yaitu organisasi yang menentang perburuan kota-kota kecil. Sementara itu, Tom dan Hester mendarat di tanah tak berpenghuni. Saat Tom masih tak sadarkan diri, Hester terlihat mencoba mengambil uang serta belati milik Tom. Lalu saat Tom sadar, ia langsung mengikuti Hester untuk mencari jalan lain. Hal ini pun membuat Hester agak kesal dengan Tom, karena Hester sudah menunggu waktu yang lama untuk balas dendam ke Valentine. Tetapi Tom malah mengacaukannya. No, you don't. Please. Di sisi lain, Valentine menemui penelitinya di dalam gereja. Valentine lalu mendesak si peneliti, bernama Dr. Twix, untuk segera menyelesaikan proyek senjatanya. Dr. Twix juga menunjukkan keheranannya setelah tahu kalau Pandora memiliki seorang putri, yaitu Hester. Dan karena Hester tahu banyak tentang boroknya Valentine, jadi Valentine berencana untuk memburu Hester. Dr. Twix lalu membeberkan kalau ia mendapat pesan dari penjara Shackmore, di mana salah satu tahanannya, yang merupakan pembunuh bayaran mematikan bernama Shrek, terus memanggil nama Hester, karena ingin balas dendam. Hal ini pun membuat Valentine berpikir mengajak Shrek kerjasama untuk membunuh Hester. Sementara itu, di tempat lain, Hester dan Tom terlihat sedang meminum kobangan air dan memakan roti yang expirednya sudah 1000 tahun. Keduanya lalu mulai tertidur, tetapi beberapa saat kemudian Hester terbangun dengan suara Tom yang meminta pertolongan kepada seseorang. Dan saat dilihat-lihat, ternyata yang Tom minta tolong adalah orang-orang dari South Outland yang suka memburu orang untuk dijual. Alhasil, Hester pun menyuruh Tom agar lari. Sayangnya dalam pelarian mereka, kaki Hester terluka akibat tombak dari para pemburu, sampai akhirnya keduanya jatuh ke dalam lubang mesin milik seorang pemulung bernama Pak Bagong. Dan lebih kerennya lagi, mesin yang digunakan Pak Bagong ini berbentuk kelabang. Pak Bagong dan istrinya kemudian menyuguhkan Tom serta Hester makanan. Tetapi Tom langsung memuntahkannya setelah tahu kalau makanan itu terbuat dari teropong human. Sementara itu, di kota Predator London, Kat menemui teman Tom yang tak lain adalah Bevis. Bevis kemudian memberitahu Kat fakta tentang ayahnya yang sengaja mendorong Tom ke lubang pembuangan. Awalnya, Kat tidak percaya dengan perilaku ayahnya yang ternyata jahat. Tetapi Bevis juga menjelaskan kalau Valentine kini sedang membangun sesuatu di atas kubah gereja. Dan pembangunan ini dibuat secara diam-diam, yang bahkan wali kota pun tidak mengetahuinya. Dan untungnya Kat tahu jalan masuk ke dalam kubah, sehingga mereka pun berniat pergi ke sana untuk mengetahui apa yang sedang Valentine bangun. Kita kembali lagi ke Tom dan Hester, yang dituntun sepasang pemulung itu ke sebuah kamar kecil untuk istirahat. Di situ, Hester mulai menceritakan tentang masa lalunya, di mana saat masih kecil, ibu Hester selalu pergi keliling dunia untuk mencari barang-barang yang tersisa akibat perang nuklir. Tak hanya itu saja,
Awalnya Pandora juga berteman baik dengan Valentine dan meneliti bersama barang penemuannya itu. Sampai akhirnya pada suatu hari, saat Pandora menemukan box misterius di Los Amerika, semuanya berubah. Valentine entah mengapa tiba-tiba menyerang Pandora karena menginginkan box tersebut. Alhasil Pandora pun menyuruh Hester agar lari sambil memberinya kalung berbentuk mata, sedangkan Pandora dibunuh oleh Valentine dan tempat tinggalnya dibakar. Di sisi lain, Valentine pergi ke penjara Sharkmore untuk menemui Shrike, yang selnya berada di atas tengah laut. Shrike ini merupakan pembunuh bayaran yang paling kejam, karena ia seorang robot yang tak punya hati. Valentine lalu menanyakan ke Shrek kenapa ia memburu Hester. Shrek pun menjawab, kalau Hester telah melanggar janjinya. Setelah tahu alasannya, Valentine kemudian menggunakan pesawatnya untuk menembaki sel milik Shrek beserta penjaranya. Dengan begitu, Shrike berhasil bebas dan kembali menjalankan misinya untuk menangkap Hester. Sementara itu, Tom dan Hester mendapati kalau sepasang pemulung ternyata memiliki niat buruk, yaitu menjual mereka sebagai budak. Awalnya, Hester menyuruh Tom untuk melarikan diri lewat bawah mesin. Akan tetapi Tom menolak dan ingin tetap bersama Hester. Go! Singkat cerita, keduanya lalu dibawa ke pelelangan budak manusia. Di sana, Hester dijual dengan harga yang lumayan tinggi, dan ketika tawar-menawar sedang berlangsung, seseorang berjas merah menawarkan harga tinggi untuk Hester. Ternyata orang itu adalah Anna Fang, yang juga merupakan buron di Predator London. Tak menunggu lama, Anna lalu menyerang orang-orang di sekitar untuk melepaskan Hester. Namun karena Hester tak ingin Tom mati konyol, Hester pun melepaskan Tom. Keduanya lalu mulai lari menuju pesawat milik Anna, sedangkan Anna melawan orang-orang di pelelangan. Dalam pelariannya, Hester dikejutkan dengan datangnya Shrike, yang mencoba untuk menangkapnya. Hester dan Tom pun segera lari ke atas mesin. Sayangnya jalan yang mereka lalui terlalu sulit sehingga keduanya terpojok oleh Shrike. Untungnya Anna muncul dengan menembak Shrike dan menyuruh Hester untuk melompat ke pesawatnya. Tapi sayang, Tom gagal melompat, sehingga Hester pun melemparkan tali ke arah Tom. Tetapi sialnya ini malah membuat Shrike menarik tali itu dan menariknya dengan sangat kuat. Alhasil, Hester pun melemparkan pisau ke Tom sehingga Tom bisa memotong tali di bawahnya dan berhasil kabur dari Shrike. Setelah itu, Anna mengungkapkan kalau ia sudah mencari Hester dari lama dan mengira kalau Hester sudah mati, karena pada saat ditinggal meninggal ibunya. Hester masih berumur 8 tahun, dan tidak mungkin anak 8 tahun bisa hidup sendirian. Tapi kini Anna paham kenapa Hester berhasil bertahan hidup, hal itu karena Hester dibesarkan oleh Shrike. Tom pun terlihat heran saat mengetahui hal itu karena Shrike dipenuhi dengan kebencian dan kegelapan. Namun Hester menjelaskan kalau Shrike itu tidak sejahat apa yang orang-orang pikirkan. Hester lalu mulai cerita bagaimana Shrike menemukannya saat ia pingsan di tanah karena terlalu lelah setelah berjalan tanpa henti. Shrike juga memungut kalung mata yang dibawa oleh Hester. Ia kemudian membawa Hester masuk ke tempat tinggalnya dan merawatnya dengan caranya sendiri. Hester menjelaskan kalau Shrike ini suka mengumpulkan barang-barang yang rusak, terutama robot serta boneka, dan mungkin Shrike juga melihat Hester sebagai salah satunya. Sampai akhirnya, Hester menemukan foto seorang ayah dan putranya. Jadi Hester berpikir kalau Shrike ini dulunya memiliki keluarga sebelum akhirnya ia diubah menjadi robot. Seiring berjalannya waktu, Shrike selalu melihat Hester dalam keadaan sedih akibat kematian ibunya. Alhasil, Shrike pun menawarkan Hester agar menjadi robot seperti dirinya. Dengan begitu Hester tidak lagi memerlukan hati, supaya tidak merasakan sakit hati dan juga sedih. Hester pun menyetujui hal itu dan berjanji akan menjadi seperti Shrek. Tapi tak lama kemudian,
Saat mereka dekat dengan predator kota London dan melihat Valentine, Hester memilih untuk pergi ke predator dengan tujuan membunuh Valentine untuk membalaskan dendam atas kematian ibunya. Namun Shrek ini berpikir kalau Hester telah melanggar janjinya dan mulai memburu Hester sampai sekarang. Di sisi lain, tepatnya di London, Cat membawa Bevis untuk bertemu dengan kepala Museum Pomeroy, yang menjelaskan kalau Valentine sudah menyuruh orang untuk mendapatkan teknologi kelas militer. Pomeroy kemudian membukakan pintu rahasia untuk menuju kubah predator dan saat sampai di ruangan tertinggi, keduanya akhirnya melihat senjata besar yang diciptakan oleh Valentine. Di sisi lain, Tom disuruh Anna untuk menyetir pesawatnya. Tentunya Tom merasa kegirangan karena sejak kecil, Tom memiliki cita-cita menjadi seorang pilot. Marion? Where? Ketiganya lalu tiba di Flying City yang kotanya benar-benar di atas awan. Setelah mendarat di sana, Anna melakukan perkumpulan dengan anggotanya yang lain, termasuk pria bernama Cora. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Shrek mengikuti mereka menggunakan pesawat balon udara. Di dalam pertemuan itu, Anna memberitahu Hester kalau ia dulu adalah teman ibunya, sampai hanya Pandora menemukan teknologi kuno yang berbahaya, dan memberitahu Anna, jika terjadi sesuatu padanya, maka mereka harus menemukan Hester. Mereka juga mengucapkan kalau Valentine membeli sebuah sel inverter fusi 6 bulan yang lalu. Hal itu membuat Tom ingat akan sesuatu yang pernah dia review tentang sejarah. Ia pun mulai menggambar sebuah simbol. Di saat itulah Hester ingat kalau box yang ditemukan oleh ibunya memiliki simbol yang sama seperti yang digambar oleh Tom. Tom menjelaskan kalau ibu Hester telah menemukan sistem kontrol untuk senjata energi kuantum yang digunakan saat perang besar itu terjadi. Mengetahui hal itu, mereka pun berspekulasi kalau Valentine sedang menciptakan teknologi yang sama. Bersama dengan itu, salah satu teman Anna memberitahu kalau ia melihat predator sedang menuju ke kota besar yaitu bernama Shoguo dan akan sampai dalam beberapa jam lagi. Kemungkinan Valentine akan menggunakan senjata itu untuk menghancurkan kota Sangguo, sehingga ia bisa berebut kota-kota lain dan mengambil alih dunia. Lalu satu-satunya cara untuk menghentikan senjata itu adalah menggunakan crash drift, yang akan membuat senjata itu hancur sendiri. Tapi sayangnya tidak ada crash drift lagi di dunia ini. Valentine burn every traction city. Something dangerous. Di tempat lain, wali kota Chrome menemui Valentine dan melihat senjata yang diciptakan olehnya. Menyadari kalau senjata itu sangat mematikan, Chrome lalu menyuruh para prajuritnya untuk mematikan mesin tersebut. Namun sayangnya semua prajurit di Predator telah berpihak ke Valentine. Alhasil Valentine pun tak ragu lagi untuk menembak Chrome. Cat yang baru saja melihat kelakuan ayahnya tentu saja syok. Ia pun berniat untuk menghentikannya. Namun Bevis melarang karena jalan satu-satunya Cat adalah merelakan ayahnya. Kita kembali lagi ke Flying City yang tiba-tiba mengalami mati lampu. Hester pun sadar kalau Shrek telah tiba. Dan benar saja, Shrek datang dengan membakar seluruh tempat itu sambil meneriaki nama Hester. Anna dan yang lainnya pun mencoba untuk melawan Shrek. Namun upaya mereka nihil karena Shrek terlalu kuat bagi mereka. Sementara itu, Tom segera membawa Hester pergi dari tempat itu. Namun dalam pelariannya, Shrek berhasil mencegatnya dan menjatuhkan Tom. Ketika Shrek akan membunuh Tom, Hester menangis sambil memohon-mohon ke Shrek agar tidak membunuh Tom. Tetapi Shrek mengatakan mengartikan tangisan Hester disebabkan oleh Tom. Jadi Hester pun memberitahu kalau ia menangis karena tidak ingin Tom mati. Hal ini tentunya membuat Shrek terkejut dan menyadari kalau Hester memiliki perasaan terhadap Tom. Dan seketika itu juga, mesin Shrek mulai tidak berfungsi. Shrek kemudian mengembalikan kalung mata ke Hester dan memberitahu kalau sekarang ia melepaskan Hester dari janjinya. Lalu sedikit demi sedikit, Shrek mulai berbaring dan meninggal.
Tentunya Hester pun sedih melihat kondisi Shrek yang sekarang. Tapi mau tak mau, ia harus meninggalkannya karena Flying City sebentar lagi akan runtuh akibat kebakaran hebat. Jadi Hester harus membawa Tom ke tempat pesawat milik Anna. Di sisi lain, Predator mulai mendekati kota Sanguo. Sedangkan Anna dan yang lainnya juga pergi menuju ke sana. Di samping itu, kota Sanguo sudah bersiap di tembok pertahanan besar untuk melindunginya dari Predator. Singkat cerita, sesampai di kota Sanguo, Hester dan Tom terkesima dengan kejauhan yang membentang indah di balik tembok Sanguo. Mungkin inilah alasan Valentine ingin merebut kota Sanguo. Mereka lalu memberitahu gubernur kota Sanguo kalau Predator sudah mulai mendekat sambil membawa senjata energi kuantum. Mengetahui hal ini, si gubernur pun berpikir untuk menyerang terlebih dahulu. Tidak lama kemudian mereka melihat Predator London sudah mendekat. Alhasil mereka pun segera mengerahkan armada pesawat untuk menyerang terlebih dahulu. Di tengah orang-orang yang sedang siap untuk pertempuran, Hester membuka kalung mata yang pernah diberikan oleh ibunya dan mendapati adanya perangkat kecil bersimbol senjata kuantum di dalamnya. Hester pun langsung lari ke Tom dan menunjukkan kepadanya. Ternyata perangkat kecil ini adalah crash drift satu-satunya yang tersisa di dunia. Jadi keduanya pun langsung menemui Anna. Sementara itu, Valentine memintakan anak buahnya untuk menembakkan senjata ke tembok pertahanan. Sinar energi besar itu kemudian dilepaskan dan menghantam kota sehingga menghasilkan ledakan dahsyat yang menghancurkan tembok. Setelah ledakan mereda, Tom dan Hester menemukan Anna. Mereka pun akhirnya berencana untuk pergi ke Predator untuk menonaktifkan senjata itu. Semua tim lalu bergegas menggunakan pesawat mereka menuju ke arah Predator. Lalu, selang tak lama saat mereka semakin dekat ke Predator, Valentine serta pasukannya menembakkan senjata lain ke arah kota, sehingga membuat Anna dan yang lainnya hampir terkena. Tak sampai di situ saja, Valentine juga menyerang mereka secara membabi buta. Tetapi Anna serta yang lainnya tak tinggal diam saja. Mereka juga melakukan serangan balik. Sayangnya satu persatu anggota tim Anna mulai tertembak. Sedangkan Anna akhirnya sampai di bagian paling atas yaitu Predator. Anna lalu masuk ke kubah sendirian dan meminta Tom agar tetap menjaga Hester. Tak lama kemudian terjadilah aksi yang mendebakan antara Anna dan Valentine. Tetapi, pertarungan itu juga berlanjut menggunakan pedang. Di saat itulah Hester mengambil kesempatan untuk pergi ke komputer dan memasukkan drive crash-nya. Sedangkan dalam pertempuran itu, Anna didikam oleh Valentine, sampai tidak bisa berkutik lagi. Tepat di waktu yang sama senjata itu mati, dan Valentine pun menyadari kalau itu ulah Hester. Jadi Anna sebisa mungkin berteriak ke Hester agar keluar dari tempat itu, sebelum akhirnya Anna terjatuh. Valentine pun putus asa karena senjatanya sudah mati. Lalu saat keluar dari kubah itu, Valentine bertemu Kat yang marah karena kelakuan ayahnya. Bersamaan dengan itu mereka mendengar suara tembakan. Dan ketika Kat masuk ke ruang kendali Predator, ia mendapati kalau Predator berada di jalur yang akan menabrak tembok. Di waktu yang sama Tom yang menggunakan pesawat menghubungi lewat radio komunikasi. Jadi Kat pun memberitahu kalau Predator telah hilang kendali dan sebentar lagi akan menabrak tembok besar. Alhasil Tom pun masuk ke dalam mesin Predator dan menembak mesinnya dengan tujuan menghentikan Predator. Sementara itu, Valentine mencoba melarikan diri menggunakan pesawatnya. Tapi saat ia dan awak pesawatnya mencoba lepas landas, mereka terjebak karena ada tali yang menahan pesawat mereka. Valentine pun keluar ke atap dan melihat Hester sudah bersiap dengan pistolnya. Valentine kemudian mulai bercerita tentang hubungan dirinya dengan ibu Hester. Dan tanpa diduga, ternyata Valentine adalah ayah Hester. Tentunya Hester pun terkejut mendengar berita itu, sehingga Valentine menggunakan kesempatan ini
untuk merebut senjatanya. Alhasil, kini Valentine dan Hester mulai berkelahi. Hester lalu berhasil mencekram Valentine dan melukai Valentine di wajahnya. Di waktu yang sama, saat Valentine hampir membunuh Hester, Tom tiba menggunakan pesawatnya. Jadi Hester pun segera melompat ke pesawat tersebut. Lalu Tom lanjut menembakkan misil ke arah pesawat Valentine yang menyebabkan pesawat Valentine hancur. Akan tetapi Valentine masih selamat dari kesalahan itu. Sampai adanya predator yang hilang kendali berjalan ke arah pesawat Valentine dan mengebreknya. Lalu tak lama kemudian predator berhenti tepat sebelum menyentuh tembok besar. Setelah kejadian itu, warga predator London bersama Kat memancat tembak untuk menemui Gubernur Sanguwo dan penjaga kota. Untungnya si gubernur menyambut mereka dengan baik dan membiarkan mereka untuk tinggal di Sanguwo. Sementara itu, Hester bertanya kepada Tom apa yang akan mereka lakukan sekarang. Jadi Tom pun mengajak Hester untuk keliling dunia menggunakan pesawatnya yang sejak kecil sudah menjadi cita-citanya, menjadi seorang pilot. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Mortal Engine. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya buatkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.